Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinesa Zahra Nufindri, BP 1801051016 dengan mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik. Di sini saya akan mempresentasikan laporan desain sistem serat optik. Yang pertama yaitu tujuan percobaan. Tujuan percobaannya yaitu mampu melakukan pengukuran losis daya minimum, losis daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadi losis pada serat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Selanjutnya yaitu teori penunjang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum, yaitu yang pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Ada 3 bagian. A, yaitu loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap desibel per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. B, loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. C, sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Yang kedua yaitu menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Ada 3 bagian, yaitu aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem, sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B, perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. C, loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 desibel. Yang ketiga yaitu tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Yang ketiga yaitu bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan yang kita gunakan yaitu ada 3. Pertama ada laptop, kedua ada kalkulator, dan ketiga yaitu kertas. Yang keempat yaitu diagram pengukuran. Yang pertama yaitu hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Yang kedua, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Yang ketiga, hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Yang keempat, hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Yang pertama yaitu hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Contoh kasus desain serat optik yang pertama dapat dilihat dari layar, yaitu diketahui gambar dengan 2 konektor dan 1 sambungan fungsi, dan juga ada pemancar dan penerima. Diketahui panjang serat optik A yaitu 20 meter, 15 meter, dan 10 meter. Panjang serat optik B yaitu ada 150 meter. Panjang serat optik C yaitu ada 4000 meter. Panjang serat optik D yaitu ada 20 meter, 15 meter, dan 10 meter.
Loss serat optik yaitu ada 1,5 desibel per kilometer. Sedangkan loss konektornya yaitu 1 desibel dan loss sambungan fungsinya 0,1 desibel. Daya minimum penerimanya yaitu min 30 desibel meter. Yang ditanya yaitu daya minimum pemancar. Solusi yang kita lakukan yaitu ada beberapa langkah. Langkah pertama, kita hitung dulu loss daya minimum atau loss total panjang serat optiknya. Total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Seperti yang diketahui dari soal tadi, yang pertama yaitu 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 10 dikali 1,5. 1,5 yang tadi yaitu loss serat optiknya. Didapatkan hasil 6,255 desibel. Yang kedua, 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 15 dikali 1,5. Didapatkan hasil 6,270 desibel. Begitu selanjutnya yang ketiga yaitu juga didapatkan hasil 6,285 desibel. Selanjutnya yang dicari yaitu loss total konektor. Loss total konektor dapat dicari dengan cara jumlah konektor dikali loss konektor. Dari gambar tadi diketahui jumlah konektornya yaitu 2 dan loss konektornya yaitu 1. Maka dikalikan 2 dikali 1 didapat 2 desibel. Selanjutnya yaitu loss total sambungan fusi. Dengan cara jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. Jumlah sambungan fusi pada gambar tadi diketahui yaitu 1 dikali loss sambungan fusi 0,1, maka didapat 0,1 desibel. Selanjutnya total loss daya minimum. Rumusnya yaitu total loss serat optik, konektor dan sambungan fusi ditambahkan. Seperti yang dapat dilihat, T loss daya minimum yaitu yang pertama 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1 didapat hasil 8,355 desibel. Total loss daya minimum yang kedua yaitu 6,270 ditambah 2 ditambah 0,1 yaitu didapat 8,37 desibel. Yang ketiga 6,285 ditambah 2 ditambah 0,1 didapat 8,385 desibel. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu loss daya maksimum. Untuk mendapatkan loss daya maksimum maka digunakan langkah loss daya minimum ditambah edging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Total loss daya minimum tadi yaitu yang pertama 8,355 ditambah edgingnya 1,2 ditambah perbaikan 1,5 dan ditambah cadangannya 3 didapat hasil 14,055 desibel. Yang kedua yaitu total loss daya minimumnya 8,37 ditambah edgingnya 1,2 ditambah perbaikannya 1,5 dan ditambah cadangannya 3 maka didapat hasil 14,07 desibel. Selanjutnya yang ketiga yaitu 8,385 ditambah 1,2 ditambah 1,5 ditambah 3 maka didapat hasil 14,085 desibel. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, mencari daya minimum pemancar. Untuk mendapatkan daya minimum pemancar, maka daya minimum penerima ditambah total loss maksimum. Seperti yang dapat dilihat, pertama yaitu daya minimum penerima min 30 ditambah loss maksimumnya yaitu 14,05, maka didapat hasil min 15,945 dBm. Yang kedua, min 30 ditambah 14,07 didapat hasil min 15,93 dBm.
Yang ketiga yaitu daya minimum penerimanya min 30 ditambah total loss maksimum yaitu 14,085, maka didapat hasil min 15,915 dBm. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu menghitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, terdapat 2 konektor dan 1 sambungan fungsi, dan juga ada pemancar dan penerima. Diketahui panjang serat optik A yaitu 20, 15, dan 10. Panjang serat optik B 150 meter. Panjang serat optik C yaitu 4000 meter, dan panjang serat optik D yaitu 20, 15, dan 10 meter. Loss serat optiknya yaitu 1,5 desibel per kilometer. Loss konektornya 1 desibel dan loss sambungan fungsinya 0,1 desibel. Daya minimum penerimanya yaitu min 30 desibel meter. Yang ditanya yaitu daya minimum pemancar. Solusi yang dilakukan yaitu terdapat beberapa langkah. Langkah pertama, kita hitung dulu loss daya minimum. Loss total panjang serat optik, total panjang serat optiknya dikali loss serat optik per kilometer. Yang pertama yaitu 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 10 dikali 1 sama dengan 4,170 desibel. Selanjutnya 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 10 dikali 1,5. 1,5 yaitu loss serat optiknya sama dengan 6,255 desibel. Begitu seterusnya. Yang ketiga juga didapat hasil 8,340 desibel. Selanjutnya yaitu menghitung loss total konektor dengan cara jumlah konektor dikali loss konektor. Jumlah konektor seperti yang diketahui pada gambar tadi yaitu ada 2, sedangkan loss konektornya yaitu 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2 desibel. Loss total sambungan fusi, rumusnya yaitu jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. Jumlah sambungan fusi pada gambar tadi yaitu 1, dan loss sambungan fusi yaitu nilainya 0,1, maka 1 dikali 0,1 didapat 0,1 desibel. Total loss daya minimum adalah dengan cara total loss serat optik, konektor, dan sambungan fusi itu ditambahkan. Seperti yang pertama yaitu total loss daya minimum. Total loss serat optiknya 4,170 ditambah konektornya 2 dan ditambah sambungan fusinya dengan nilai 0,1, maka didapat hasil 6,27 desibel. Yang kedua yaitu total loss daya minimumnya 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1 didapat hasil 8,355 desibel. Selanjutnya total loss daya minimumnya yaitu 8,340 ditambah 2 ditambah 0,1 didapat hasil 10,44 desibel. Selanjutnya yaitu langkah kedua, menentukan loss daya maksimum dengan cara loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Yang pertama, loss daya minimumnya yaitu 6,27 ditambah agingnya 1,2 ditambah perbaikannya 1,5 dan ditambah cadangannya 3, maka didapat hasil 11,97 desibel. Selanjutnya dengan cara yang sama didapat hasil 14,055 desibel, dan yang ketiga didapatkan hasil 16,14 desibel. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambah loss maksimum.
Daya minimum penerima diketahui tadi pada soal yaitu min 30 dan ditambah total loss maksimum yang telah dicari tadi masing-masingnya. Yang pertama min 30 ditambah 11,97 maka didapat hasil min 18,03 dBm. Yang kedua min 30 ditambah 14,055 didapat hasil min 15,945 dBm. Yang ketiga min 30 ditambah 16,14 sama dengan min 13,86 dBm. Selanjutnya yaitu menghitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Seperti dilihat pada gambar, terdapat dua konektor, pemancar dan penerima. Diketahui yaitu panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik 2,5 desibel per kilometer, loss konektor 0,2 desibel. Daya minimum penerimanya yaitu min 10 dBm, min 25 dBm, dan min 30 dBm. Sedangkan daya output pemancarnya yaitu min 12 dBm. Faktor agingnya yaitu bernilai 1 desibel, loss perbaikannya 2 desibel, dan loss cadangannya 3 desibel. Yang ditanya dari soal yaitu panjang serat optik B. Maka didapatkan solusi dengan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Total panjang serat optiknya yaitu 50 ditambah 50 dikali loss serat optiknya yaitu 2,5. Maka didapat 0,25 desibel. Selanjutnya loss total konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor. Jumlah konektor ada 2 dan loss konektornya bernilai 0,2. Jadi 2 dikali 0,2 yaitu didapat 0,4 desibel. Selanjutnya yaitu total loss daya minimum adalah total loss serat optik dan konektor. 0,25 ditambah 0,4 didapat hasil 0,65 desibel. Langkah yang kedua yaitu loss daya minimum. Loss daya minimum ditambah aging, ditambah perbaikan, dan ditambah cadangan. Loss daya minimumnya tadi didapat yaitu 0,65 desibel, ditambah agingnya 1, ditambah perbaikannya 2, dan ditambah cadangannya bernilai 3. Maka didapat hasil 6,65 desibel. Selanjutnya langkah ketiga yaitu daya tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Yang pertama, selisih daya output pemancar bernilai min 12 ditambah daya minimum penerimanya yaitu min 10. Maka didapat hasilnya min 2 desibel. Selanjutnya yaitu didapat hasil 13 desibel dan yang ketiga didapat hasil 18 desibel. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu panjang serat optik B. Panjang serat optik B yaitu dengan selisih daya tersedia dikurang loss daya minimum. Yang pertama yaitu selisih daya tersedianya yaitu min 2 dikurang loss daya minimum yang pertama yaitu 6,65. Maka didapat hasil min 8,65 km. Yang kedua yaitu selisih daya tersedianya yaitu 13 dikurang loss daya minimumnya bernilai 6,65. Didapat hasil 6,35 km. Yang ketiga, selisih daya tersedianya yaitu 18 dikurang 6,65. Maka didapat hasil 11,35 km. Selanjutnya yaitu B. Hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Dapat dilihat dari gambar yaitu ada pemancar, penerima, dan 2 konektor. Dapat diketahui dari soal yaitu panjang serat optik A yaitu 50 meter, panjang serat optik C yaitu 50 meter, loss serat optik sebesar 2,5 desibel per kilometer, loss konektor 0,2 desibel, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar yaitu sebesar min 10, min 20, dan min 30 dBm.
Faktor agingnya yaitu 1 desibel, loss perbaikannya 2 desibel, dan loss cadangannya 3 desibel. Yang ditanya dari soal yaitu panjang serat optik D. Solusinya yaitu ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu loss daya minimum, yaitu loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Total panjang serat optiknya yaitu 50 ditambah 50 dikali loss serat optik per kilometernya yaitu 2,5. Maka didapat nilainya 0,25 desibel. Loss total konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor, yaitu jumlah konektornya 2 dikali loss konektor 0,2 didapat nilai 0,4 desibel. Selanjutnya yaitu total loss daya minimum adalah total loss serat optik dan konektornya. 0,25 ditambah 0,4 maka didapat nilai 0,65 desibel. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu loss daya minimum. Untuk mendapatkan loss daya minimum yaitu loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan dan ditambah cadangan. Loss daya minimumnya tadi yaitu 0,65 ditambah agingnya 1 dan nilai perbaikannya 2 dan juga nilai cadangannya itu 3. Maka didapat hasil 6,65 desibel. Untuk langkah ketiga yaitu daya tersedia dengan cara selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Selisih daya output pemancar pada yang pertama yaitu min 10 ditambah daya minimum penerimanya yaitu 30. Maka didapat nilai 20 desibel. Selanjutnya dengan selisih daya output pemancar min 20 didapat nilai daya tersedianya 10 desibel. Dan selanjutnya dengan cara yang sama didapat nilai 0 desibel. Selanjutnya langkah keempat yaitu panjang serat optik B. Selisih daya tersedia, untuk mencari nilai selisihnya yaitu daya tersedia dikurang loss daya minimum sama dengan daya tersedianya yaitu 10 dikurang loss daya minimumnya 6,65, maka dapat nilai 3,35 desibel. Panjang serat optik B sama dengan 3,35 desibel dibagi 2,5 desibel per kilometer, didapat hasil 1,34 kilometer. Selanjutnya yaitu min 2 panjang serat optik D 13,35 dibagi 2,5 desibel per kilometer, maka didapat hasil 5,34 kilometer. Dan yang ketiga yaitu panjang serat optik B-nya min 6,65 dibagi 2,5 desibel per kilometer, didapat hasil sama dengan min 2,66 kilometer. Selanjutnya yaitu yang E, menghitung loss serat optik bila panjang serat B kita rubah-rubah. Diketahui dari soal yaitu panjang serat optik A yaitu 50 meter, panjang serat optik B yaitu 1500 meter, 1200 meter, dan 2000 meter. Panjang serat optik C yaitu 50 meter. Loss konektornya yaitu 0,2 desibel. Daya minimum penerimanya min 30 dBm, daya output pemancarnya yaitu min 20 dBm. Faktor agingnya 1 desibel, loss perbaikannya 2 desibel, dan loss cadangannya 3 desibel. Yang ditanya dari soal yaitu panjang serat optik B. Solusinya yaitu untuk langkah pertama yaitu daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambah total daya maksimal sama dengan daya minimum penerimanya yaitu 30 dBm ditambah total loss daya maksimal sama dengan 10 desibel. Langkah kedua, loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Loss daya maksimumnya didapat tadi yaitu 10 desibel sama dengan loss daya minimumnya ditambah agingnya 1, perbaikan 2, dan cadangannya 3. Yang ketiga yaitu
Langkah ketiga yaitu loss daya minimum. Loss daya minimum sama dengan loss total panjang serat optik ditambah loss konektor. Loss daya minimumnya yaitu 4 sama dengan loss total panjang serat optik ditambah 2 dikali 0,2. Maka didapat 3,6 desibel. Langkah keempat yaitu panjang serat optik B. Loss panjang serat optik sama dengan 1500 ditambah 50 dikali loss serat optik. Loss panjang serat optiknya yaitu 3,6. 1500 ditambah 50 didapat 1,55 karena diubah dalam kilometer dikali loss serat optik, maka didapat hasil 2,32 desibel per kilometer. Yang kedua selanjutnya yaitu loss panjang serat optik dengan nilai 1200 ditambah 50 kali loss serat optik, maka didapat 2,88 desibel per kilometer. Yang ketiga, loss panjang serat optik dengan nilai 2000 ditambah 50 dikali loss serat optik, maka didapat nilai 1,782 desibel per kilometer. Selanjutnya yaitu analisa data dari hasil percobaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima bergantung pada panjang serat. Pada perhitungan yang A, hubungan antara panjang serat, daya minimum pemancar, ketika pada salah satu serat terjadi penambahan pada panjangnya, maka daya minimum yang dipancarkannya pun akan semakin besar. Ketika serat B panjangnya 10 meter, maka daya minimum pemancarnya yaitu min 15,945 desibelometer. Serat B 15 meter, maka daya minimum pemancarnya min 15,93. Dan ketika serat B sama dengan 20 meter, maka daya minimum pemancarnya min 15,915 desibelmeter. Jadi, pada perhitungan ini dapat dilihat bahwa semakin panjang serat optik, semakin besar pula loss yang terjadi. Maka, semakin besar daya minimum yang dipancarkan. Pada perhitungan yang B, hubungan antara loss serat optik dan daya minimum pemancar. Perhitungan ini mempunyai keterkaitan dengan perhitungan A, di mana semakin panjang serat optik, maka semakin besar pula faktor pengali loss serat optik tersebut, yang menyebabkan jumlah loss total panjang serat semakin besar, dan otomatis daya minimum pemancar juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu pada perhitungan yang C, hubungan daya minimum penerima dan panjang serat. Dari perhitungan dapat dilihat hubungan antara daya minimum penerima dan panjang serat adalah berbanding terbalik. Ketika daya minimum penerima sama dengan min 10 desibel, maka panjang serat yang dibutuhkan adalah min 8,65 km. Ketika daya minimum penerima min 25 desibel, maka panjang serat yang dibutuhkan adalah 6,35 km. Dan ketika daya minimum penerima min 30 desibel, maka panjang serat yang dibutuhkan adalah 11,35 km. Jadi, pada perhitungan ini dapat dilihat bahwa semakin kecil daya minimum pemancar, maka panjang serat yang dibutuhkan juga akan semakin panjang. Selanjutnya yaitu pada perhitungan D, hubungan daya output pemancar dan panjang serat. Sama seperti pada perhitungan yang A, daya output pemancar sama dengan daya minimum pemancar. Dari perhitungan dapat dikatakan bahwa semakin kecil daya pemancar, maka semakin kecil pula panjang serat yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada perhitungan E, hubungan panjang serat dan loss serat optik. Pada perhitungan ini, tampak jelas bahwa secara teori, di mana dikatakan bahwa semakin panjang serat optik, maka loss total panjang serat yang dihasilkannya juga akan semakin besar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari langkah percobaan praktikum tadi yaitu yang pertama, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Yang kedua yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum, yaitu menentukan loss daya minimum sistem
menentukan loss daya maksimum sistem, dan menentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Baiklah, sekian presentasi desain sistem serut optik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.